Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dan selamat datang di Por Channel, channel yang membahas seputar pangkas rambut. Oke teman-teman, di episode kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi. Jadi di sini tidak terkait dengan tutorial pangkas rambut. Jadi untuk tutorial atau cara memotong rambut dan tips bagaimana cukur rambut, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya. Silahkan cari, sangat lengkap dan macam-macam model atau cara-cara yang lainnya seputar pangkas rambut ada di dalamnya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita santai-santai, ngobrol slow. Jadi saya ingin berbagi lagi, yaitu pengalaman lah ya, selama saya mencukur atau jadi tukang cukur rambut. Bagi teman-teman yang seprofesi dengan saya sebagai tukang cukur, pasti ya teman-teman mendapatkan pengalaman saat mencukur, dari mulai kejadian lucu, senang, sedih, dan lain-lain. Jadi saya akan bercerita pernah dapat pelanggan yang cerewet tapi loyal ya. Jadi waktu itu datanglah pelanggan, tapi bukan pelanggan tetap, pelanggan baru yang datang ke tempat cukur saya waktu itu. Dia datang dengan keadaan rambut yang sudah terpotong, namun kata beliau memang kurang rapi. Saya lihat memang rambutnya sudah pendek ya, kira-kira model cepak, namun di atasnya agak panjang, kira-kira 1,5 atau sampai 2 inci. Di bagian samping tidak ada gradasi, alias saya kira itu nomor 2 ya, di daerah pinggiran. Kalau menurut saya sih hasil cukurannya waktu itu bagus, namun di mata beliau memang kurang rapi mungkin ya. Jadi minta dirapikan. Jadi di situ sempat ada percakapan antara saya dan pelanggan. Waktu itu saya bilang, "Ini baru siap cukur ya bang?" Dia bilang iya. Terus saya bilang, "Ini mau dirapikan kayak mana? Pinggirannya kurang rapi nih bang, tolong dirapikan." Oke, jadi tidak tunggu waktu lama, langsung saya saja eksekusi. Setelah saya eksekusi, cukur di bagian pinggir, belakang, dan sebelah kiri. Memang kelihatannya sudah pas ya, dengan yang di atas agak imbang. Oke, perbaikan saya kira sudah cukup. Lalu setelahnya saya tanya sama pelanggan, saya bilang, "Bang, ini sudah selesai, kira-kira udah oke belum?" Namun pelanggan responnya diam, kemudian bercermin ya, sebelah kiri, pinggiran, kanan. Lalu dia bilang, "Yang sebelah kiri ini kurang nih bang, kurang tipis." Tak berlangsung lama saya bilang, "Oke bang, saya benarkan dulu ya." Dah saya utak-atik di sebelah kirinya mungkin sudah rapi kan. Jadi saya bilang lagi ke pelanggan, "Bang, ini sudah selesai, kiranya ada yang kurang lagi." Si pelanggan kembali diam, kemudian melihat di cermin sebelah kiri, bagian kanan, lalu melihat di bagian atas. Kata si pelanggan, "Bang, di atasnya itu kurang rapi bang, rapikan lagi bang." Oke, itu yang kedua kali ya, itu permintaan pelanggan. Sabar. Oke, tak berlangsung lama, langsung saya benarkan atau dirapikan sambil menahan emosi ya. Jadi sambil utak-atik di bagian atasnya, kemudian selesailah di bagian atas, kiranya memang sudah rapi. Saya lihat dari sudut kiri, kanan, atas, dan belakang sudah oke. Lalu saya tidak lagi
menanyakan kekurangan di bagian pencukuran. Saya kira udah oke lah semuanya ya. Dan saya buka sarung halang rambut atau dinamakan dengan kip. Kemudian si pelanggan bilang, udah ya bang? Saya jawab, udah bang. Bang, ini rapikan lagi bang di bagian jambangnya. Saya diam dan langsung eksekusi aja karena masih menahan emosi di situ ya. Dan setelah saya bikin atau merapikan di bagian jambang kiri dan kanan dan sudah selesai semua, kembali saya buka kip atau sarung. Kembali lagi pelanggan itu bilang, bang udah selesai ya? Saya bilang, sudah bang. Pelanggan bilang, bang ini di bagian sudut jidat itu bang tolong dibikin bentuk. Saya kembali menghela nafas dalam-dalam dan mengeluarkan. Kayaknya nih orang mau nguji kesabaran saya. Oke, demi kepuasan pelanggan saya lakukan dan saya bikin sebagus mungkin. Oke, saya utak-atik, akhirnya selesai. Alhamdulillah, akhirnya kelar juga kerjaan saya. Di waktu itu pelanggan bilang, bang ini udah selesai? Udah bang, ini udah keren kok. Oke, dan pelanggan pun menerima hasil kerja saya. Waktu itu pelanggan bilang, ini berapa duit bang? Bilang, ini 20.000 bang. Dan si pelanggan pun tidak banyak bicara, langsung mengeluarkan uang sebesar 50.000. Dan pada saat saya ingin mengembalikan sisa uangnya, pelanggan bilang, udah ambil aja bang. Saya bilang, bang lah ini 20.000 loh. Pelanggan bilang, oh ya tak apa-apa bang, ini untuk abang aja. Dalam hatiku, alhamdulillah. Ya walaupun 50.000 itu tidak seberapa banyak, tapi menurut saya itu sih banyak. Dan itu artinya pelanggan sangat menghargai apa yang saya kerjakan. Jadi dari kesabaran itu terdapat atau terciptalah hasil yang sangat manis. Oke teman-teman seperjuangan, apakah pernah mengalami hal yang serupa? Komen di bawah ya.